Baik Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu hari ini? Kabarnya sehat? Sehat. Udah makan? Belum. Udah masak? Belum. Udah mandi belum? Sudah. Alhamdulillah. Anda udah makan kan? Sudah. Paham ya. Baik, saya perkenalkan dulu. Pertama-tama nama saya Dara Agustin. Saya di sini sebagai tutor atau instruktur dalam pelatihan kita hari ini. Sebelumnya saya ingin memulai dengan ice breaking nih. Saya minta ibu-ibu untuk berdiri dan mencari pasangannya. Baik, sudah ada pasangannya. Baik, di sini itu permainannya adalah ganjil dan genap. Jadi saya minta ibu-ibu untuk menentukan siapa yang ganjil dan juga siapa yang genap. Baik, selanjutnya membentuk gerakan seperti bersalaman tapi tidak bersentuhan. Oke, sudah. Nama permainannya itu seperti ini. Apabila saya menyebutkan kata ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, yang ganjil harus menangkap yang genap. Yang genap harus menghindar. Sebaliknya apabila saya menyebutkan kata genap, yang genap harus menangkap yang ganjil dan yang ganjil untuk menghindar. Oke, kita mulai ya. Oke Bu, angka yang pertama itu ada 3. Oh iya, ada yang bingung, ada yang menjelaskan, ada juga yang diam ya. Oke, selanjutnya angka 9. Gimana? Ada yang tahu nggak? Nggak lama, ada Vika. Nggak ada yang bingung. Oke, terakhir. Angka 4. Jarang juga. Oke, itu tadi permainan kita. Ibu silakan duduk kembali. Oke, kita masuk ke dalam materi kita ya. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih tujuan pelatihan ini. Mungkin ibu-ibu masih banyak yang belum tahu ya. Saya akan menjelaskan. Jadi tujuan kita itu yang pertama agar orang tua memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang anak pada usia prasekolah, seperti perkembangan fisiknya, emosional, dan juga kognitifnya. Terus yang selanjutnya agar kita sebagai orang tua memiliki keterampilan asuh, termasuk keterampilan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak, bagaimana kita memecahkan masalah dengan anak, dan juga bagaimana kita memanajemen konflik dengan anak. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah agar orang tua dapat mendorong pendidikan anak, termasuk cara pembelajaran di rumah. Jadi sebelum anak masuk ke sekolah, kita sebagai orang tua itu juga harus mendidik anak dalam akademiknya di rumah. Selanjutnya itu adalah yang keempat, agar kita sebagai orang tua memahami tantangan yang mungkin dihadapi, termasuk pemahaman tentang tingkah laku dan juga emosi anak. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tantangan yang mungkin kita alami saat anak bertingkah laku dan juga emosi yang tidak stabil. Oke, kita masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama, pengertian parenting. Apa sih pengertian parenting atau pola asuh ini? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, ibu ada yang tahu nggak sih pola asuh itu apa? Tidak. Oke, jadi keterampilan parenting atau pola asuh ini adalah interaksi antara kita orang tua kepada anak dalam mendukung perkembangan fisik dan juga emosi, sosial, intelektual, serta spiritual anak. Jadi pola asuh ini adalah bagaimana kita mendidik anak dan juga interaksi antara kita dengan juga anak dalam mendukung perkembangannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pola asuh. Yang pertama itu adalah jenis pola asuh kewenangan. Jenis pola asuh kewenangan ini adalah ketika kita sebagai orang tua menggabungkan keterlibatan disiplin dengan pengertian. Jadi, contohnya itu apabila kita sebagai orang tua sudah mengatur jadwal anak. Baik, jadi pola asuh kewenangan ini memiliki beberapa kelebihan ya Ibu. Yang pertama itu adalah anak akan menjadi jiwa yang bertanggung jawab dan juga mandiri. Ketika kita mendisiplinkan anak, tentu anak akan memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, kelemahan. Jadi kelemahan dari pola asuh ini adalah kita sebagai
Maksudnya apa? Jadi contohnya itu ketika anak ingin melakukan sesuatu, kita tetap memberikannya, tetapi tetap memberikan batasan yang cukup. Pola asuh ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan ya. Kelebihannya itu yang pertama, mendorong perkembangan akademis yang lebih baik. Contohnya, apabila anak ingin mengetahui sesuatu, kita membiarkannya untuk melakukan hal tersebut atau mempelajari hal tersebut, tetapi dengan memberikan batasan. Baik, jadi pola asuh berwibawa ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan ya. Kelebihannya itu yang pertama, mendorong perkembangan akademis anak menjadi lebih baik. Lalu, anak akan menjadi jiwa yang bertanggung jawab dan juga mandiri. Untuk kelemahannya sendiri, pola asuh ini itu bukan pola asuh yang baik apabila diterapkan dalam keselamatan anak. Karena tadi kita memberikan kebebasan anak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Selanjutnya itu adalah pola asuh lalai. Seperti namanya, pola asuh lalai ini adalah ketika orang tua tidak peduli terhadap kebutuhan fisik dan juga emosional anak, juga tidak terlibat di dalam perkembangan anak. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, tidak memberikan batasan yang tegas terhadap anak. Jadi ketika ibu-ibu memberikan kebebasan dan juga tidak peduli kepada apa yang dilakukan anak. Selanjutnya ciri-cirinya itu tidak memberikan kebutuhan anak, seperti kebutuhan yang memang dia inginkan atau yang memang dia butuhkan. Selanjutnya, enggak terlibat dalam kehidupan anak dan tidak memberikan dukungan pada anak. Tentunya pola asuh ini itu memiliki kelemahan. Salah satunya itu anak akan menjadi kesulitan dalam mengatur emosi dan perilakunya. Selanjutnya, anak akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dan bertanggung jawab kepada keluarga serta lingkungan sosialnya. Selanjutnya, anak mengalami masalah dalam perkembangan fisik dan mental, dan juga anak susah dan kesulitan mencapai nilai akademis yang baik. Selanjutnya itu adalah